Pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Pembahasan berikutnya yaitu hukuman bagi orang yang menuduh zina atau bisa disebut qazaf. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. Untuk meyakini perihal tersebut, yaitu zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Fasik menurut istilah Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan fasik terbagi menjadi 2, ada fasik besar dan ada fasik kecil. Fasik besar bisa dikategorikan hampir mendekati atau bahkan menjadi kufur. Dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah. Namun fasik kecil yaitu perbuatan yang tidak sampai derajat kepada kekufuran, kekafiran. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat, yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Allah dalam ayat ini menyebutkan kekafiran, kemudian kefasikan dan kemaksiatan. Artinya 3 hal ini berbeda. Dan kefasikan dalam ayat ini adalah fasik kecil, artinya bukan kekufuran. Nah, fasik kecil inilah makna perkataan para ulama bahwa di antara syarat persaksian itu diterima. Jadi, orang yang bersaksi bukan termasuk orang yang fasik, yaitu orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan, para pelaku dosa besar. Berikutnya, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil. Ini pun masih memerlukan syarat. Jadi 4 orang laki-laki ini yang adil pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis terjadinya perzinahan tersebut. Berikutnya, andai seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan dicambuk, didera sebanyak 80 kali. Hal ini dilandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Beberapa dampak negatif dari zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat karena perbuatan asusila dari mereka. Yang ketiga, nasab
anak hasil perzinahan menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil perzinahan tidak berhak mendapat warisan. Jadi ini sebagian kecil dampak negatif dari perbuatan zina. Sekarang menjadi jelas, menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan. Apapun alasannya. Karena perbuatan zina sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga yang tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkahkan kakinya menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Tujuan pernikahan tersebut akan menjadi porak-poranda jika dikotori dengan zina. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perzinahan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan bagi masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguhnya Allah dan Rasulullah melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia. Bahkan Allah melarang untuk mendekati pintu-pintu zina. Berikutnya, dalil tentang larangan mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'as sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 32. Kandungan ayat. Secara umum, Quran Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-32, mengandung larangan mendekati zina, serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Jadi Allah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ini, yaitu bahwa zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Imam As-Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Untuk dampak negatif bagi para pelaku zina, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mungkin kita cukupkan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.